Alhamdulillah kemarin di Kauman mungkin jemaah yang mendengar ceramahnya lebih 1000 ya, lebih 1000. Sebelum di Kauman kemarin tengah hari di Pinaga sebelum zuhur. Alhamdulillah. Hari Sabtu pagi di Kinali, di Cahaya Mekah, di Pondok Pesantren Al-Makki. Ada bapak tuh yang dari sini ikut di sana, tapi pagi ini saya tidak lihat dia. Jemaah kita ada yang turut di Pesantren Al-Makki lewat Batang Lingkin ke sana. Jadi mau disampaikan hadis Nabi. Hadis ini diambil dari kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi. Buku ini banyak terjemahan Indonesianya, bisa dilihat di Shopee. Kalau Bapak tempah hari ini, pesan hari ini, mungkin besok sampai buku tuh. Apa namanya? Kitab hadis 40 yang dibaca orang di seluruh dunia hadis ini. Di rumah kita kalau tidak ada hadis, itu masalah rumah itu. Sepatutnya ada kitab hadis, ada Quran, ada terjemahan, ada hadis. Quran dibaca, terjemahan dibaca, hadis dibaca. Kalau hadis di rumah itu tidak ada buku hadis, kenapa kita beriman kepada Rasulullah? Kenapa kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tidak ada buku hadis di rumah. Ini kecil sekali ya, 40 hadis, tapi ini bahasa Arab. Yang dibicarakan di sini hadis 42 yang disampaikan oleh Syekh kemarin di Pinaga, di Pondok Al-Makki, dan di Cahaya Mekah, SMPIT. Hadis nomor 42, judul bukunya 40 hadis, tapi hadisnya sampai 42. Jadi lebih 2 dari 40. Katanya sini yang bercerita itu Anas bin Malik. Anas ini anak kecil dari umur 10 tahun diserahkan ibunya untuk mengabdi dengan Rasulullah. Itu hebatnya Anas nih. Dari umur 10 tahun si Anas diserahkan ibunya kepada Rasulullah untuk membantu Rasulullah dalam segala urusannya. Perang pun ikut, menyediakan keperluan Rasulullah dalam perang dari umur 10 tahun ya. Anas bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, saya mendengar Rasulullah berpesan, katanya qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi namanya ya. Kalau firman Allah terdapat dalam hadis Nabi, itu namanya hadis qudsi. Selain daripada Al-Qur'an itu firman biasa ya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam. Yang dipanggil kita ini, setiap orang dipanggil, ya bena Adam, ya bena Adam. Katanya, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, mengharapkan rahmatku, aku akan memberimu keampunan walaupun macam mana banyak dosamu. Wala ubali, aku tak peduli. Ini firman Allah ya. Jadi jangan pernah putus asa. Putus asa itu dari iblis. Wah, banyak dosa ini katanya, hati ini sudah masalah ini. Jangan putus asa. Selalu berdoa kepada Allah, selalu menggantungkan kepada Allah. Allah berjanji, ghafartu lak, aku akan memberimu keampunan. Itu satu. Yang kedua, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai ke langit, penuh dosanya. Bumi, langit pasaman barat ini penuh dengan dosanya. Subhanallah. Kemudian katanya, engkau meminta keampunan. Rabbi ighfirli, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli saja kita sebut-sebut ya, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Itu hebat sekali karena ada dalam Quran, banyak sebut dalam Quran. Jadi kita beristighfar dengan istighfar Al-Quran, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Itu hurufnya kalau hitung huruf, dia baca Quran ini bisa hitung huruf per huruf, hurufnya 10. Rabbi, Rabbi, Rabbi 3, ighfir 3. Dan 6, li 2, 8, 10 huruf. 10 huruf kali 10, 100. Sebut sekali Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli.
Untuk mencapai 100 mungkin tidak sampai 2 menit, tidak dapat 100. 100 kali 100, 10.000. Hidup ini mencari poin. Kalau dia tidak ingat poin, nanti tekor lah di sana. Jadi walaupun dosamu sampai ke langit, kata Allah, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan berimu keampunan, aku akan ampuni dosamu. Ini kali ketiga, ya bena Adam, wahai anak Adam. 3 kali Allah menyeru, memanggil anak Adam, ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabi al-ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangiku dengan membuat dosa, memenuhi bumi pula. Tadi sampai ke langit ya, ini memenuhi bumi. Tapi engkau tidak ada syirik, katanya. Tidak ada syirik kepada Allah. Kalau ada syirik, habis semuanya ya. Aku akan memberi keampunan sepenuh bumi. Wah, 3 ya. Ya anak Adam, kalau engkau berdoa mengharap aku, lalu engkau minta keampunan, aku akan memberikan keampunan, kata Allah. Ini tentang keampunan semuanya. Tapi gambarannya lain. Walaupun macam mana kasusmu, katanya. Subhanallah. Nomor 2, keampunan juga dosa yang orang yang sampai ke langit, dosa yang memenuhi langit. Lalu dia minta ampun, Allah ampuni. Yang kedua ini dosa orang yang memenuhi bumi dosanya. Jadi kita sepatutnya berpikir berapa banyak dosaku kepada Allah. Sebelum kita sholat, dalam perjalanan mau ke masjid, ini sholat ini menghapuskan dosa, menghanyutkan dosa ini Allah. Banyak dosaku ini. Jadi ke masjid itu bukan sholat berjamaah saja, bukan sholat sunat saja. Niat untuk menghanyutkan dosa. Orang tuh kalau duduk dalam majelis ilmu seperti ini, nanti sesudah selesai majelis 10 menit, 15 menit, malaikat akan melaporkan aktivitas ke langit. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sebaik saja majelis ini selesai, nanti malaikat melaporkan kepada Allah. Dalam laporan itu banyak tanya, Allah banyak soal jawab dengan malaikat. Tapi terakhir sekali Allah menyatakan, kamulah saksiku, dosa mereka semuanya sudah diampuni. Ini mencari keampunan secara gratis. Duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam halaqah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi tolong cari nanti 40 hadis Imam Nawawi, banyak menjual di Shopee, di kedai-kedai pun banyak. Kalau pergi toko buku, apalagi ke Bukit Tinggi, banyak pilihan di sana. 40 hadis karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ulama muda yang meninggal dunia dalam usia muda, tapi karyanya, kalau dihimpun karyanya melebihi usianya. Imam Nawawi kalau dihimpun karyanya melebihi usianya. Subhanallah, hebatnya ya. Meninggal dunia katanya di sini umurnya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, meninggal dunia tahun 676 Hijrah. Dia di Damsyik. Jadi usianya berapa berarti di sini? Tak silap saya tidak sampai 50. Bismillah. Ada di sini lahirnya ada Imam Nawawi. Lahir 631, meninggal 676. Berapa berarti? Hah? 45. 631 lahir, 676 meninggal. 45 tahun. Tapi karyanya, kalau andai kata dia menulis sepanjang umurnya, tidak selesai buku itu. Tapi karyanya di luar usianya. Inilah Imam Nawawi. Banyak bukunya ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada 40 hadis Imam Nawawi, ada Riyadhus Shalihin, ada Azkar Nawawi, di samping buku-buku fikih. Syekh yang datang ini, saya datang dari Mekah, dari Madrasah Salatiyah namanya di Mekah.
Madrasah Salatiyah ini madrasah yang didirikan oleh masyarakat India dan dibiayai oleh seorang ibu dari India. Dari situ lahirnya semua ulama di Indonesia ini. Ulama Nahdlatul Ulama, ulama Muhammadiyah, ulama di Malaysia, di Thailand, lahir dari sekolah ini. Ulama yang membangunkan Pondok Purba Baru yang sekarang santrinya 13.500. Lahir dulu belajar di sana. Saulatiyah namanya. Jadi Syekh ini melihat perkembangan di mana madrasah yang hidup, yang berkembang, yang mereka itu berasal dari Saulatiyah, sama ada yang langsung dari sana atau tidak. Jadi Saulatiyah ini di sanalah pusat pendidikan ulama-ulama kita dari 1800-an lagi sampai abad sekarang, berarti sudah mungkin 1,5 abad. Madrasah ini madrasah swasta, bukan pemerintah. Ulama NU dari sana, ulama dari Lombok di sana, dari Madura dari sana, dari Minang, dari Mandailing, dari mana, dari Aceh, Malaysia, bahkan dari India juga, karena mereka dasarnya orang India, tapi ulama kita juga belajar di sana. Di sanalah macam yang Syekh yang di Purba itu yang mendirikan Madrasah Mustafawiyah 2 kali ke sana, pergi ke sana pulang, kemudian pergi lagi. Subhanallah. Ada dari Minang, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi belajar ke sana, tidak mau pulang, tinggal di sana sampai jadi imam besar Masjidil Haram, sampai menjadi guru besar di sana, menjadi mufti di sana, qadhi. Hebatnya orang dulu ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit ilmu mereka melimpah sama kita. Bila disebut nanti Madrasah Salatiyah, guru-gurunya, buya-buyanya, syekh-syekhnya, kiai-kiainya, oh saya pernah belajar sama mereka itu. Nanti dia kalau ditanya di hari kemudian. Itulah tujuan saya itu, membawa misi dari Mekah menjelajah Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan saya ini tetap diberkati Allah dan kita juga semuanya, dan diampun dosanya juga, amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.